Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Jadi tadi malam sudah digelar 4 pertandingan. Ya, sudah digelar 4 pertandingan di ajang UEL dan UHL, di mana pertandingan pertama mempertemukan Bodo Glimt menjamu Tottenham Hotspur. Dan seperti yang udah gue prediksi sebelumnya bahwa gue tidak merasa Bodo Glimt akan bisa comeback ya, meskipun banyak yang mengira kalau Bodo Glimt karena impresif di kandang so far terus akan bisa melakukan sesuatu. Karena gue melihat di leg pertama, gue nggak nonton pertandingannya ya yang di leg kedua, tapi di leg pertama gue nonton, dan Bodo Glimt ini nggak ada nilai tambahnya sama sekali. Kalau menurut gue tidak ada nilai tambahnya sama sekali. Jadi Bodo Glimt gue rasa tetap tidak akan bisa melakukan apapun di leg kedua, dan terbukti Bodo Glimt tetap kalah di leg kedua dengan skor 0-2, di mana gol dari Tottenham diciptakan semuanya di babak kedua lewat Dominic Solanke dan juga Pedro Porro. Gue tadi sempat nonton highlightnya sedikit, dan Bodo Glimt sempat ngegas ya di awal-awal, tapi perlahan-perlahan Tottenham mulai bisa berkat kualitas pemain. Sekali lagi ya, kualitas pemain Tottenham kan lebih bagus ya. Perlahan-lahan Tottenham berhasil mengambil alih tempo permainan dan mendapatkan hasilnya di babak kedua. Hasil ini membawa Tottenham Hotspur lolos ke final UEL ya. Lolos ke final UEL 2025 dengan agregat 5-1, agregat yang cukup telak, dan akan menantang tim Inggris lainnya, yaitu Manchester United, yang semalam juga berhasil menaklukkan Athletic Bilbao dengan skor 4-1, dan semua gol United juga diciptakan di babak kedua ya, lewat 2 gol Mason Mount, Rasmus Højlund, dan juga 1 gol lagi siapa ya, gue lupa, Casemiro nggak salah ya. Gue lupa dah. Gue nggak nonton, jadi dua-duanya gue nggak nonton karena gue sudah tahu hasilnya kayaknya ya. Begitupun MU ya, MU nggak mungkin lah kalah dari Bilbao, dengan Bilbao yang kita lihat Bilbao kehilangan setengah pemain intinya, jadi nggak mungkin Bilbao bisa berbuat banyak, meskipun Bilbao sempat unggul terlebih dahulu di babak pertama. Itu pun karena MU-nya juga depannya jelek ya di babak pertama, tapi di babak kedua Mason Mount berhasil menciptakan 2 gol pembuka dan akhir, kemudian Højlund juga. Ya kelihatan ya, organisasi dari Bilbao ini sangat berantakan tanpa banyak pemain intinya. Ya kan nggak ada Vivian, nggak ada William Brothers, nggak ada apa Stenchu segala macam. Dan Manchester United menang dengan agregat 7-1 dan lolos ke final UEL. Jadi ini dua pertandingan ini begitu gampang ditebak lah bisa dibilang. Dan MU dan Spurs akan bertemu di final UEL. Nah ini yang akan seru ya, dimana pastinya ini adalah perebutan tiket UCL, bukan hanya perebutan gelar juara. Karena sekali lagi kedua tim sudah tidak mungkin lolos UCL lewat jalur liga, karena kedua tim turu di Liga Inggris ya. Kedua tim turu, Tottenham 16, MU 14. Jadi kedua tim sudah tidak mungkin lolos ke UCL lewat jalur liga. Jadi berarti Inggris akan mengirim 6 tim ya harusnya. Kalau misalkan 5 tim, harusnya salah satunya itu ikut kualifikasi ya. Harusnya ya. Ini gokil sih kalau Inggris bisa mengirim 6 wakil. Ini akan dominasi Inggris akan kembali kayaknya ya. Karena kita tahu di UCL dalam beberapa tahun terakhir wakil Inggris ini sedang naik daun. City, Liverpool gitu ya. Kemudian Chelsea ya kan sempat mengambil UCL, Liverpool, Chelsea. Paling yang bisa mendobraknya hanya Real Madrid dan Bayern Munchen. Sisanya adalah tim Inggris. Ya kan? Real Madrid dan Bayern Munchen. Jadi wakil Inggris ini lagi wangi-wanginya. Karena sebelumnya kan di tahun 2013-an lah, 2014-an lah, itu wakil Inggris sudah jarang berjaya di UCL selama 5 tahun. Sampai Liverpool lolos 2 kali berturut-turut ke final UCL, itu mengawali
ya, mengawali kejayaan Inggris kembali di UCL sehingga sekarang ada di nomor 1 koefisien, ya kan. Jadi congrats untuk tim-tim Inggris. Begitupun di UCL, Chelsea melenggang dengan mudah ke final. Ya, ini sekali lagi bukan levelnya Chelsea ya UCL ini, dengan segambreng pemain berkualitasnya gitu ya kan. Beli pemainnya juga mahal-mahal gitu kan, di atas 50 juta rata-rata kan belinya gitu ya. Dan Chelsea melenggang ke final berkat kemenangan tipis saja 1-0 ya. Chelsea juga udah nggak main pemain intinya di pertandingan tadi lewat Dewsbury Hall ya, dan menang agregat 5-1 dan lolos ke final, dan akan menantang klub yang sekarang sedang viral. Klub yang sekarang sedang viral yaitu Real Betis. Karena sekali lagi Goat Tony atau God Anthony sekali lagi memukau publik sepak bola berkat 1 gol dan 1 assist. Dimana berkat 1 gol dan 1 asisnya dia berhasil membawa Real Betis lolos ke final. Ini kayaknya Anthony ini percaya dirinya udah naik lagi nih. Ya, percaya dirinya udah naik lagi. Dan gue melihat perbedaan ya. Meskipun di Ajax juga dia prime, tapi menurut gue prime-nya di Betis ini beda. Ya, kalau di Ajax itu dia full show of skill, tapi di Real Betis dia benar-benar pemain yang matang. Tahu kapan harus passing, tahu kapan harus crossing, tahu kapan harus shooting. Making decision-nya tuh jauh lebih rapi di Real Betis kalau menurut gue dibanding di Ajax ataupun di MU. Di MU dia udahlah, dia lost confidence. Dia percayaan dirinya menghilang kalau di MU. Kalau di Ajax dia cuman memperlihatkan skill-skillnya saja. Tetapi pun di Real Betis, menurut gue di Real Betis ini adalah masa kejayaan dari Anthony. Karena dia bermain sangat matang, nge-skillnya cuma sesekali aja kalau perlu gitu ya. Jadi nggak show off skill gitu ya. Bener-bener cuma sesekali aja kalau perlu. Dan mainnya tuh sangat wise, sangat simple. Jadi ini adalah Anthony versi matang di Real Betis. Ya makanya Real Betis begitu ngotot ingin mempermanenkannya. Kenapa? Karena Anthony sudah kembali kepercayaan dirinya, dan kemungkinan besar akan dipanggil timnas Inggris kalau mainnya kayak gini ya. Dan meloloskan Betis ke UCL karena imbang 2-2, karena sebelumnya Betis menang 2-1 ya, dan menang 2-1 pun karena Anthony juga. Jadi Anthony berhasil mengangkat tim ini, dan Real Betis berpeluang untuk meraih trofi perdananya, trofi Eropa perdananya sepanjang sejarah. Jadi luar biasa Anthony berhasil mengangkat tim ini. Itu saja bukan Anthony aja ya, Isco segala macam gitu ya, berhasil mengangkat tim ini bukan hanya di UCL tapi di Liga Spanyol juga mereka menjadi contender untuk lolos ke UCL ya, dimana kan ada Athletic Bilbao, ada Villarreal, ada Atletico Madrid ya, hanya memperebutkan 3 tempat ya, memperebutkan 3 tempat untuk UCL. Dan gue yakin Betis bisa sih. Betis berhasil menahan imbang Fiorentina 2-2 lewat tendangan bebas Anthony, dan asis Anthony berhasil diselesaikan oleh striker Betis dan akan menantang Chelsea. Nah, ini adalah penantang paling serius di UCL ya untuk Real Betis. Jadi ya kalau bicara prediksi ya, MU versus Tottenham, gua prefer MU ya. MU, dan Chelsea melawan Real Betis, gua menjagokan Real Betis. Tidak Chelsea ya, tidak Chelsea. Karena melihat mainnya lawan Liverpool dan mainnya lawan tim-tim lain juga, Chelsea sih aduh dah pokoknya. Hancur lah, passing hancur, organisasi hancur, segala macam hancur gitu ya. Murni menang kualitas pemain aja, dan kedalaman squad Chelsea ini luar biasa ya. Kedalaman squad Chelsea luar biasa mewah gitu ya. Ini murni karena kualitas pemain, tapi sisanya organisasi dan segala macamnya kurang lah Chelsea ini. Jadi gue prefer Real Betis kalau UCL, dan kalau di UEL itu MU gitu ya. Jadi congrats untuk tim-tim yang lolos ke final. Semoga nanti finalnya seru ya, karena gue pasti akan nonton ya. Kalau finalnya gue nonton. Kalau UEL, UCL tuh gue nggak akan nonton penyisihan sampai 8 besar atau semifinal, kecuali Liverpool ada di sana. Ya, kalau Liverpool nggak ada di sana atau Real Madrid nggak ada di sana, gue nggak mau nonton gitu ya, mager gitu.
karena levelnya jauh berbeda dengan UCL. Kalau UCL itu seru parah karena kualitas pemainnya jauh di atas. Jadi itu aja tentang UEL dan UECL. See you di video selanjutnya.